Kasih laporan langsung Lutfi Setia dari dari Sumedang, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada rekan kami, Endra Kusuma. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, informasi lainnya untuk Anda, ini seorang lansia berumur 77 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam tandon air di dalam rumahnya di Taman Sari, Jakarta Barat. Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Wanita berusia 77 tahun berinisial TMS ditemukan dalam posisi tertelungkup di dalam tandon air di lantai 1 rumahnya di Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelum ditemukan meninggal dunia, tetangga sekitar curiga kondisi rumah korban masih dalam keadaan tertutup. Padahal biasanya tiap pagi korban pergi ke rumah sakit untuk menjaga suaminya yang sudah seminggu lalu menjalani perawatan medis. Warga mencoba memanggil dari luar rumah hingga akhirnya terpaksa masuk melalui jendela. Setelah mencari di lantai 1 hingga 3 rumahnya, korban tak kunjung ditemukan. Namun setelah warga memeriksa ke tandon air, terlihat korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Posisinya telungkup kayaknya. Bu, ini Enci ini di dalam rumah sendirian, Bu? Sendiri, keadaan posisi sendiri. Karena biasanya kan berdua sama suaminya. Berhubung suaminya di rumah sakit, jadi dia sendiri. Bu, itu pas jenazah ditemuin ada luka-luka nggak sih, Bu? Ada luka di sini memar, kayaknya sih bentuk tangga bak ledeng. Soalnya bak ledeng ada posisi tangganya buat kalau turun ngebersihin, jadi nggak loncat gitu. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi untuk memastikan penyebab kematian korban dan mengapa jasadnya ditemukan di dalam tempat penampungan air. Jasad korban kini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses selanjutnya. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah warga di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat menyatakan masih terkejut dengan kematian tetangga mereka lansia berumur 77 tahun yang ditemukan di tandon air di dalam rumahnya. Menurut warga, korban yang bernama Chin Min Su alias Lee Shin ini cukup dekat dengan tetangga dan dikenal sebagai orang baik. Yang membuat warga lebih prihatin adalah suami korban saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Sementara anak tunggalnya sudah lebih dulu meninggal dunia. Korban kini disemayamkan di rumah duka Jelambar dan akan dikremasi di krematorium Dadap, Tangerang. Kita beralih ke tempat kejadian perkara di Taman Sari, Jakarta Barat. Pemirsa, sudah ada rekan kami Iman Fajar. Selamat siang Iman, sudah adakah konfirmasi dari pihak kepolisian mengenai penyebab kematian korban? Ya, selamat siang. Ada juga pemirsa untuk informasi dari kepolisian sendiri memang kami masih menunggu dan untuk saat ini kami melaporkan dari depan rumah almarhumah yang merupakan lansia perempuan berusia 77 tahun di mana di sini pemirsa merupakan rumahnya di mana lansia ini ditemukan meninggal dunia oleh warga di Jalan Keadilan Dalam RT 2 RW 1 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Yang Anda lihat di sini pemirsa merupakan pintu utama yang ditemukan warga saat itu masih tertutup, di mana biasanya almarhumah ini pagi-pagi biasanya sudah membuka pintunya dan juga yang Anda lihat sini pemirsa adalah kaca nako yang digunakan oleh warga untuk menyelamatkan almarhumah tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi penemuan dari jenazah di rumah ini, kita langsung saja bersama dengan saksi yang juga sekaligus Ketua RW, Ibu Dewi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Oke, Bu Dewi, boleh diceritakan bagaimana saat itu warga bisa menemukan kondisi dari almarhumah, Bu? Hari Jumat jam 10 pagi warga itu biasanya aktivitas almarhum pagi-pagi jam 5 sudah buka pintu. Sedangkan suami almarhum lagi dirawat di USADA, jadi giliran aplusan ganti ditunggu sampai jam 9 istrinya belum datang. Jadi yang nunggu di sana bertanya-tanya kemana istrinya, jadi akhirnya pulang, dipanggil-panggil tidak ada jawaban dari dalam. Akhirnya kita inisiatif warga untuk membongkar kaca nako yang ada di sana tuh, masuk, dalam ada kunci, kita buka, kita semua pada naik ke atas ke kamar, semua dicari tidak ada. Tidak ada, waktu pertama kali kita buka pintu nggak ada, tidak ketemu dan
pada saat itu dia lagi masak air. Air itu sampai kering tekonya, dan akhirnya kita matiin kompornya, kita cari belum ketemu. Akhirnya saya inisiatif, saya tutup lagi pintunya, suruh warga tutup, kita telepon lagi usaha telepon. Akhirnya teleponnya nyambung waktu itu. Akhirnya telepon nyambung, kita ngedengar ada di dalam teleponnya. Kita buka lagi. Pas buka lagi, kunci, handphone, semua ada di atas meja. Semua ada di atas meja. Saya inisiatif lagi, ada satu kamar yang terkunci. Saya buka kunci kamar itu, kosong juga. Nggak ada, saya turun, saya keluar lagi, akhirnya ada satu warga saya yang melihat di bawah air itu. Baru kita ketemukan jasadnya ada di situ. Berarti ketika Ibu masuk dan kemudian sempat keluar dan mengunci, menutup pintu ya Bu ya, itu apakah melihat ada HP di situ dan juga? Kita sama sekali tidak ngelihat HP di situ di meja. Semua nggak ada yang ngelihat itu HP di meja. Baru sesen yang kedua kita baru itu handphone dibunyiin, baru kita ada tahu itu ada handphone di meja. Berarti di pertama ini sempat ditelepon juga Bu? Telepon tapi nggak aktif, memanggil. Pasti telepon. Saya punya inisiatif, saya akan ke rumah sakit. Siapa tahu dia ada di sana gitu. Akhirnya sebelum saya jalan, handphone berdering gitu. Bu, kalau kita lihat di sini kan tidak ada garis polisi ya Bu. Ini mungkin ada alasan tersendiri Bu, mengapa tidak ada garis polisi? Ya, saya minta ke Polsek untuk tidak garis polisi karena saya takut suaminya pulang dari rumah sakit, dia nggak bisa masuk. Jadi saya minta izin sama Polsek Taman Sari untuk tidak pasang garis polisi gitu. Tapi alhamdulillah diizinin sama Kak Polsek Taman Sari. Kalau berdasarkan pengamatan Ibu dan juga warga yang menemukan, kira-kira dugaan sementaranya apa sih Bu kalau menurut Ibu? Dugaan saya sih mereka itu almarhum ya, karena kecapean kali ya nungguin suaminya. Terus mungkin dia katanya tiap pagi itu lihat meteran air. Kebiasaan dia itu ngeliat meteran air, mungkin ya pusing ya. Saya yang ngeliat sih ke jenazahnya itu kepalanya di bawah. Jadi kepalanya di bawah, jadi badannya nyungsep gitu. Apakah ada kemungkinan mungkin kesetrum? Mungkin kalau kesetrum kan mungkin warga-warga yang menolong kan pasti ikut kesetrum juga itu. Nggak ada setrum. Nggak ada, di kolamnya nggak ada setrum sama sekali, nggak ada sama sekali setrum. Jadi pas tangga posisinya itu baknya itu cuman untuk kita ngelekuk gitu doang, kecil. Kemungkinan saya pusing, kepala ketimpa, pingsan mungkin bisa kejadian seperti itu. Inisiatif saya ya, perkiraan saya seperti itu. Karena pas dilihat itu di sininya biru, itu. Di sininya ini biru. Jadi mungkin dugaan sementara adalah almarhum pusing kemudian terjatuh ke tandon itu dan akhirnya meninggal dunia. Ubin pingsan ya itu. Jadi dia tenggelam gitu, perkiraan saya. Soalnya palanya di bawah sih, nyungsep gitu. Kalau misalnya dari rekam jejak medis Bu, mungkin dari Ibu juga tahu bagaimana keseharian almarhum ini, apakah punya sakit apa seperti apa Bu sebelumnya? Saya nggak tahu ya, dia selama ini nggak, orangnya sehat-sehat, tiap hari itu sehat-sehat. Pagi pasar, kegiatan dia gitu, pagi jam 7 ke pasar, nggak ada ini. Sehat kayaknya. Berarti nanti rencananya disemayamkan ataupun dimakamkan seperti apa Bu? Ini di jenazahnya ditaruh Jelambar, rumah duka Jelambar. Kayak dikremasi kayak. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan juga turut berduka atas kematian warganya Bu ya. Itu dia pemirsa wawancara kami dengan Ibu RW dari tempat kejadian.